Halo teman-teman, balik lagi di alifmoto.com. Dan gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan lancar rezeki di masa pandemi COVID-19 yang ini. Oke, langsung aja. Di video ini gue bakal ngebahas langsung ya secara detail tentang United Quora 9S versi 2020. Kalau kemarin gue bahasnya tentang unboxing, jadi secara singkat, ini tadi gue udah coba sekitar 10 kilo, dan settingan gue sih sebenarnya alhamdulillahnya bener ya. Real derailleurnya dia jalan seperti biasa, normal. Kemudian brake-nya juga enak ternyata, surprisingly good ya, meskipun dia masih mechanical. Dan langsung aja, di video ini gue bakal ngebahas kelebihan maupun kekurangan, atau mungkin yang bisa di-upgrade dari ini. Kita mulai di area cockpit dulu ya. Jadi ini untuk cockpitnya seperti ini. Ini posisi pengendara gue tingginya sekitar 180 cm dengan berat 87 kilo, dan bisa lo lihat sendiri kalau untuk posisi saddle-nya tinggi banget. Sedangkan kalau misalnya gue naik di atas, ini sikunya nggak terlalu nyiku, jadi dia cenderung kayak sporty ya jadinya. Apalagi kalau misalnya posisi dari handlebarnya itu dia nukik kayak gini. Di area handlebar ini dia clean ya, nggak ada apa-apa. Jadi cuma ada hand grip yang nggak ada lock. Kemudian ini untuk shifternya dari Shimano Altus, pakai 9 speed. Soalnya kan ada 8 speed sama 9 speed. Terus handle lever ini buatan, nggak tahu sih, kayaknya United sih. Tapi handle levernya ini plastik cuy, nggak kerasa kayak aluminium. Kalau Ecosmo mungkin lebih bagus ya, soalnya dia bahannya dari aluminium dan ada belnya. Di sini ada quick release buat handle post, nanti buat ditekuk-tekuk. Untuk handle postnya dia udah teleskopik, bisa dinaikin maupun diturunin. Kemudian turun ke bawah. Di sini ada adapter untuk front block. Nanti kalau misalnya lu punya tas yang support dengan front block, biasanya sih dari Brampton ya, cuma sekarang udah banyak merek lokal yang produksi untuk tas yang ada front blocknya ini. Nanti tinggal dicantolin di sini, dan ini ada quick untuk releasernya juga. Nah, ngomongin tentang United ini, ternyata banyak banget untuk brandingnya. Jadi lo bisa lihat lettering dari United itu nggak cuma di satu sisi, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Total ada 5 di bagian body, sama untuk ini ada logonya juga. Gue malah ingatnya ini logonya Transjakarta, tapi setelah gue lihat-lihat, oh ini United ternyata. Dan kalau misalnya lu lihat dari jauh ya, ini gue mundur, itu kok kayak bacanya kayak United Coro ya, atau Coro. Coro kalau bahasa Jawanya kan kecoa cuy, tapi lucu juga sih namain Coro. Jadi fix ya, ini namanya nanti si Coro. Oke, lanjut ke bawah. Dia wheelsetnya pakai 22 inch atau 20 banci, bisa dibilang juga 451 atau 21/3/8. Nah, model kayak gini nih sebenarnya buat apa ya, biar lebih kelihatan skinny look alias lebih ramping. Makanya nggak heran kalau misalnya di 16 inch maupun 20 inch banyak yang ganti rimnya. Jadi velgnya tuh ditinggiin dan bannya lebih tipis profilnya. Makanya dia untuk profilnya kan tipis banget. Ini sayang mereknya nggak ada di bannya, dia cuma tulisannya nylon. Kemudian di velgnya juga dia hanya ada branding United Quora. Untuk detailnya, untuk grip bannya bagus ya, soalnya dia udah slick, nggak tahu kalau hujan atau berpasir. Tapi yang jelas kalau kayak gini enak sih buat ngebut. Tapi ngebut-ngebutnya Sally berapa sih? Paling maksimal cuma 30 km/jam. Oke, lanjut di sebelah samping. Nah, di sini untuk pengaitnya gua rasakan selama 10 km ini dia
kokoh ya, baik itu handle post maupun lipatan frame-nya dia tetap gak goyang. Kalau misalnya dulu yang Alioka gue punya itu dia agak goyang, jadi agak main gitu. Beralih ke bawah, ini untuk crank armnya dia 100 nggak tahu nih 150 mili atau berapa, tapi dia BCD nya 130-an dengan titnya sekitar 52. Untuk reel derailleur dia pakai Altus M2000 Shadow, kemudian ada 9 speed. Percepatannya ini dari 11 sampai 32. Untuk ini udah pengeremannya udah pakai disk, tapi dia masih mekanik, jadi bisa di setel secara manual sih sebenarnya. Memang kalau untuk perawatan lebih enak pakai pengereman untuk yang hidrolik, dia lebih effortless ya, jadi nggak usah pakai tenaga, ngeremnya konstan. Tapi kalau ini harus pakai feeling cuy, tapi enak sih so far. Oh ya, di sini juga dapat front fender, jadi belakang ada fendernya juga kayak gini. Ini bawaannya bukan modifan. Di depan juga sebenarnya dikasih belakang, tapi gue nggak suka, gue copot akhirnya. Kalau belakang sih oke aja sih, kelihatan lucu aja. Terus beralih ke atas, untuk saddle-nya ini United mereknya, enak sih, empuk, tapi meskipun dia masih belum busa. Tadinya mau gue ganti dengan Velo Plus, tapi setelah gue rasain secara 10 kilo kayaknya nggak usah dulu deh. Ini tampilan dari belakangnya. Untuk pedalnya dia quick release ya, bahannya masih plastik, jadi bisa ditekuk seperti ini, dan dapat standar samping juga, yang gua kaget kok ada standar samping. Dan ini juga untuk versi yang terbaru 2020 ya, ada magnetnya buat ngelengkap pas ngelipet itu lebih rapat. Dan di depan juga ada. Oke, kalau misalnya ngomongin tentang harga, dia di harga 3,2 jutaan. Oke, ini sepeda lipatnya udah cukup banget buat gue ya, karena memang nggak usah di upgrade pun sebenarnya udah proper gitu. Dia speednya dapat, cadence-nya juga dapat, dan handlingnya juga enak ternyata. Maklum dia 22 inch, jadi untuk handlingnya nggak setajam velg yang kecil kayak 16 atau 16 plus atau bahkan 20. Jadi feelingnya kayak zaman dulu gua naik SMP itu Polygon yang ada dual suspension dulu. Nah mirip kayak gitu, soalnya dia masih 24 inch seingat gua velgnya, atau 26 inch gitu. Nah sekarang kita bahas hal-hal apa aja sih yang bisa di-upgrade dari sepeda ini menurut gua pribadi. Jadi yang jelas sih, nanti kalau ada duit mungkin gue bakal ganti untuk cranksetnya, dia pakai 56 lebih proper. Kemudian yang jelas ini nih, brake lever. Mungkin kalau misalnya budgetnya terbatas, bakal gue ganti dengan punyanya Iron. Itu harganya kalau bekasan atau copotan dari Troy atau Ecosmo gitu sekitar 80 sampai 100 ribu. Dapat bel juga. Untuk wheelset nggak bakal gua ganti. Terus udah sih, saddle juga nggak bakal gua ganti. Ternyata surprisingly ini enak banget sih, nggak usah ganti gel aja udah nyaman. Oh ya, sama satu lagi, pedalnya cuy. Pedalnya meski enak buat dilipat, tapi kalau dibuat pemakaian hari-hari feelingnya aneh ya. Jadi dia penampakan nggak terlalu gede. Mungkin gua bakal ganti yang nggak usah quick release, tapi yang penting udah bearing, kan merek Race atau United atau Helgo mungkin. Nanti aja kita lihat ya. Dan mungkin reel derailleur juga bakal gua ganti dengan Alivio atau Sora mungkin. Soalnya kasih Altus tuh entah kenapa shiftingnya nggak terlalu enak ya, perpindahan dari yang gigi atas maupun ke bawahnya. Lebih enak pakai Alivio. Atau sih kalau pakai Deore enak lagi, soalnya belum pernah nyoba. Kalau Alivio kan udah pernah nyoba. Terus kalau bicara kelemahan, yang gua rasain sih kelemahannya itu nggak tahu ya, kalau di sepeda lipat lain tuh apakah nemuin kelemahan yang sama apa enggak. Jadi dia kayaknya nggak siap buat dilipat sih.
kok bisa bilang kayak gitu? Soalnya ini lu bisa lihat di sini. Di sini banyak banget. Ini kan gue coba 2 kali atau 3 kali ngelipat ya. Sebenarnya sih niatannya memang buat dilipat biar bisa masuk di kamar kos lebih enak. Cuma ternyata ini udah ada marking usage-nya, jadi udah ada bekas pakainya. Nih, ini penyok, bukan penyok sih, baret. Catnya udah ngelopas. Ini juga di lipatannya juga udah, dempulnya juga udah copot dikit. Terus kalau ngomongin build quality bisa dibilang ya so-so ya, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Yang paling kelentara sih sebenarnya ini nih, dari untuk hasil weldingnya atau pengelasannya. Lo bisa lihat di sini, untuk ini dudukan dari bagasi ya biasanya. Dia nggak terlalu rapi, apalagi di sini nih. Dudukan untuk apa namanya? Rem, kaliper remnya dia masih ada celah. Dan lu tahu sendiri bagian depan itu kan high ten steel, dia takutnya sih kalau kena air sering-sering bakal berkarat sih. Ya gue nggak tahu kalau di sepeda lain kayak gimana. Seharusnya sih dengan brand United yang gua rasa udah gede ya, United, Polygon, Wingcycle, Trail, itu harusnya nggak terlalu kayak gini lah. Masa dikasih harga 3 juta tapi kok segini kualitasnya. Jadi tingkatannya kalau si United itu ada 4 sih. Yang pertama stylo, itu yang ukuran 16 sama yang 20, bannya high steel. Terus di atas ini ada Eagle, ya itulah, ntar guys sekitar 2,5. Di atasnya lagi baru ini Cora, 2 versi, yang 7S sama yang 9S. Terus yang tertingginya di Orion. Kalau Orion dia full alloy atau aluminium. Ya mungkin itu simpel aja untuk review singkat dari United Cora 9S versi 2020 yang udah beberapa update. Terima kasih udah nonton di alifmotor.com. I'm out and see you, bye bye.